Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pancasila, dimanapun kalian berada, semua tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Eka Nuraini dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Teman-teman, melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Agensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitri SPD MPD. Nah, Sobat Pancasila, pada pembahasan kali ini saya akan membagi 3 poin utama untuk saya jelaskan. Yang pertama, apa sih itu Pancasila dan pendidikan Pancasila? Dan yang kedua, mengapa kita masih perlu belajar pendidikan Pancasila bahkan pada sampai di perguruan tinggi? Dan yang ketiga, bagaimana agensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Atau seberapa pentingnya sih pendidikan Pancasila bagi kita sebagai mahasiswa? Simak sampai habis ya. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu nilai, dan di mana pendidikan Pancasila merupakan salah satu upaya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kepada masyarakat, terutama sebagai kita mahasiswa generasi muda, dan di mana juga pendidikan ini mencakup mengenai pengembangan moral, pengembangan etika, serta pemahaman penting akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan pentingnya toleransi, keadilan, dan persatuan. Mengapa kita masih perlu belajar pendidikan Pancasila hingga di perguruan tinggi? Teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa mata kuliah kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diselenggarakan di perguruan tinggi. Pancasila juga memiliki fungsi utama teman-teman. Yang pertama, sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan segala aturan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan memimpin masyarakat untuk hidup harmonis dan berkeadilan. Dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum dasar, Pancasila menjadi pedoman seluruh undang-undang, peraturan, dan kebijakan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila merupakan hasil konsensus dari para pendiri bangsa yang disepakati bersama sebagai dasar negara dan falsafah hidup. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, serta sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menggambarkan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, bersatu serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan demokrasi. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembentukan hukum, kehidupan sosial, politik, hingga hubungan antar warga negara. Agensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tentunya memiliki peran dan tujuan yang sangat penting teman-teman, mulai dari membentuk karakter, sikap, wawasan, dan kebangsaan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Berikut adalah beberapa alasan pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi memiliki harga yang tinggi. Sebagai penguatan identitas dan jati diri bangsa, dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, mahasiswa dapat menjadi agen yang menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing. 2. Pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus dibekali dengan pendidikan moral dan etika yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pencegahan radikalisme dan disintegrasi bangsa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga perdamaian. Keempat, membentuk generasi pemimpin yang berpancasila.
Perguruan tinggi adalah tempat pendidikan calon-calon pemimpin masa depan. Pendidikan Pancasila memastikan bahwa para pemimpin masa depan tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. 5. Menjawab tantangan globalisasi. Di era globalisasi, mahasiswa terpapar oleh berbagai nilai dan budaya asing. Pendidikan Pancasila memberikan landasan moral dan ideologis bagi para mahasiswa untuk tetap berpegang pada nilai-nilai bangsa di tengah arus globalisasi, dan kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Keenam, penguatan demokrasi dan kewarganegaraan aktif. Dengan demikian, pendidikan Pancasila, mahasiswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, bermusyawarah untuk mufakat, dan menghormati hak serta kewajiban sebagai warga negara. 7. Membangun kesadaran hukum dan sosial. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya supremasi hukum dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi membantu mahasiswa memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban sosial dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ini. Teman-teman, sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, pendidikan Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya kompeten atau menguasai ilmu pendidikan yang sederhana saja, namun juga memiliki